Request review kamera PTZ video conference untuk live streaming. Wah, maaf ya, kebetulan kita belum ada kamera PTZ yang untuk video conference. Tapi kalau kamera PTZ untuk personal yang sudah resmi masuk ke Indonesia, kami sudah punya. Ini dia OpsBot Tiny 4K. Apa saja ya keunggulannya dan bagaimana kualitas gambarnya? Yuk, mari kita bahas. Hai, kembali lagi di channel Empalme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini kita akan bahas kamera PTZ dari OpsBot Tiny 4K ini. Ini kameranya sudah dijual resmi di Indonesia oleh PT Denka Pratama Indonesia. Yuk, mari kita unboxing dulu ada apa saja di paket pembeliannya. Yang pertama, kita lihat setelah membuka kotaknya, terdapat tas hard case untuk tempat menyimpan si kamera dan aksesorisnya. Lalu di bawahnya terdapat kartu peringatan dan buku manual. Kemudian saat dibuka tas hard case-nya, isinya ada kalau kita cek dari bodi kameranya, ini tuh bahan bodinya terbuat dari plastik. Tapi walaupun plastik, ini solid. Dan bobotnya berasa cukup berat jika saya bandingkan dengan webcam-webcam pada umumnya. Karena ini kamera PTZ, berarti kamera ini bisa melakukan panning ke kanan ke kiri, serta tilting ke atas atau ke bawah. Hanya panningnya ini nggak bisa full berputar ya di 360 derajat, jadi dia tuh mentok. Ke kiri juga mentok, kayak gitu. Jadi ada batas maksimal berputarnya. Begitu juga pada bagian tilting, sebenarnya sih bisa sampai 90 derajat kayak gini nih. Tapi ya logikanya nggak mungkin dong sampai full 90 derajat. Soalnya kalau misal ke bawah kayak gini, ya nggak akan kelihatan dong ketahan sama yang di bawah. Nah, pas saya baca di spesifikasinya, untuk panning dia tuh bisa kurang lebih 150 derajat baik ke kanan dan ke kirinya, dan tiltingnya hanya bisa di 45 derajat saja baik ke atas maupun ke bawahnya. Pada bagian depan di sini terdapat kamera di bagian atasnya, terus ada motor gimbalnya. Kemudian di tengahnya ini tuh ada lampu indikator dan ada dua lubang mikrofon kecil di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Kemudian pada bagian belakang itu terdapat dua lubang ports. Yang satu lubang DC power yang pada bagian atas, lalu juga di bawahnya ada satu port USB-C. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu terdapat lubang untuk 1/4 skru agar bisa dipasangkan ke berbagai macam tripod atau stand. Nah, jika ini kita pasangkan ke layar monitor, sudah ada aksesorisnya. Sudah ada aksesoris pengaitnya. Dan pengaitnya ini terdapat magnet yang berbentuk lingkaran. Jadi cara pasangnya sangat mudah. Karena kita tinggal tempelkan saja bagian magnet ini ke bagian bawah kameranya. Kameranya akan langsung tertempel dan magnetnya ini cukup kuat. Walaupun saya sudah goyangkan dalam keadaan kebalik seperti ini. Untuk cara pasangnya juga cukup simpel, kita tinggal pakai colokan USB-C to USB-C ke PC kita. Kalau misalnya PC kita belum ada port USB-C, kita sudah dikasih dongle USB-C ke USB-A standar. Nanti lampu indikatornya akan menyala warna biru apabila sudah terpasang. Lampunya akan berubah menjadi warna hijau dan kameranya sudah siap digunakan. Nah, ini adalah tampilan apabila kita sudah mendownload software OpsBot Webcam. Jadi software atau aplikasi ini itu bisa di-download gratis
di situs resminya. Nih, kita langsung saja buka di situs resminya. Kita sedang ngebuka text spec dari Opsbot Tiny 4K. Nanti tinggal di scroll down aja ke bawah. Tuh, nanti di sini ada link downloadnya. Seperti itu. Nah, kita lihat apa aja sih yang ada di softwarenya ini. Jadi ini adalah kolom video preview. Di sini adalah kolom untuk bagian menunya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengatur resolusi dari videonya, itu bisa di sebelah kiri bawah ini bisa kita atur. Jadi ini awalnya di Full HD 30 frame per second, bisa kita ubah ke 4K 30 frame per second. Tuh, jadi agak sedikit ada jeda waktu ya untuk merubahnya dari Full HD ke 4K 30 frame per second. Nah, selanjutnya di sebelah kanan nih, teman-teman bisa lihat ini ada apa aja sih. Pertama ada 3 menu ya, ada console, image, dan more. Yuk mari kita cek satu-satu. Untuk preset itu fungsinya adalah kita menetapkan di poin mana yang ingin kamera sorot. Misalnya ya, ini kan di bagian bawah nih ada view and gimbal. Ini saya bisa atur panning sama tilting dari kameranya. Jadi misalnya saya geser ke sini, tuh, misalnya nunjukin pintu ya, ini kita di add 1. Keluar nih tulisannya preset 1, terus kalau misalnya kita geser ke kanan, tuh bisa kelihatan ya ruangan berantakan saya, kita pasang nih ke add 2, jadi muncul tulisan preset 2, sedangkan ke saya, tapi agak ke bawah dikit, misalnya, tuh kelihatan kan perut saya, yaitu kita pasang di preset 3. Ya udah, berarti kalau misalnya kita tekan di preset 1, dia akan langsung menghadap ke pintu. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita tekan yang preset 2, dia akan pergi ke tempat komputer saya atau di meja berantakan di sebelah kanan saya. Seperti itu. Sedangkan kalau kita tekan preset 3, dia nanti akan menghadap ke perut saya. Hahaha. Kayak gitu. Oke, kita atur lagi balik ke sini. Oke, selanjutnya adalah AI tracking. Berarti dari kamera Opsbotnya ini akan mengikuti gerakan saya. Jadi kalau misalnya kita tekan nih tab lock, dia akan mengikuti kemana saya pergi. Misalnya saya geser ke sini, tuh dia akan mengikuti gerak sana, dan kalau misalnya saya geser ke sini, tuh dia juga ngikutin. Baik itu misalnya saya berdiri, tuh akan ngikutin. Ya, intinya inilah buat trackingnya. Nah, di tracking ini terdapat 3 menu, yaitu headroom, standar, sama motion. Bukan menu sih, ada 3 mode ya. Jadi mode headroom, kalau misalnya headroom kita tekan, dia akan memberikan space buat kepala saya gitu. Jadi di sini tuh ada space, jadi memastikan wajah saya berada di tengah frame. Jadi kalau misalnya saya berdiri seperti ini, tuh dia akan memastikan wajah saya ada di tengah frame. Kalau saya menjauh di sini, tuh dia akan tetap mengikuti di mana wajah saya jadi pas di tengah frame. Seperti itu. Itu kalau headroom. Kalau misalnya tadi yang standar, jelas ya, dia akan ngikutin saya tapi mode standarnya gitu. Jadi kalau misalnya ada kondisi di mana kayak gini, tuh dia nggak akan memberikan batas headroomnya terlalu banyak gitu. Misalnya saya jongkok juga, dia akan ngikutin. Nah itu kalau yang standar. Kalau misalnya yang motion, ya itu dia ngikut. Biasanya sih lebih sensitif lah gerakannya. Jadi kalau saya segini tuh, pergerakannya tuh lumayan cukup cepat. Jadi lumayan buat misalnya dipakai buat seorang penari ya. Kalau misal gerakan tarian yang lumayan ke kiri kanannya cepat tuh, misalnya saya lari, tuh dia masih bisa ngejarnya masuk gitu. Ngejarnya cepet lah. Setelah memastikan saya akan terus berada di dalam frame-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian bawah, sini kan tadi udah saya sebutkan ya, untuk pengaturan secara manual. Jadi misalnya kita geser ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu bisa kita atur dari tombol yang ini. Nah, di sebelah bawah nih ada digital zoom. Jadi kamera ini bisa zoom sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Ini bisa dilakukan zoom secara manual. Dia mentoknya sampai 4 kali zoom. Seperti ini. Wow. Tapi gambarnya mulai noise ya. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang di bawah, ini sama, dia melakukan zoom, cuma dia akan memberitahu berapa derajat field of view-nya. Kayak misalnya di paling awal itu ada di 86 derajat field of view, sedangkan kalau misalnya kita klik 78, tuh,
Kan di zoomnya kelihatan tuh 1,15 kali kayak gitu. Kalau yang 78 derajat field of view. Kalau misalnya 65 dia akan lebih zoom lagi, soalnya dia di 1,45 kali. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah atur ini terus pengen kembali ya mode awal bisa tekan tombol reset di bawah sini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian image. Nah, di bagian image ini bisa dilihat ya, ini ada pilihan auto. Kalau misalnya kita ubah, itu adalah pengaturan fokus. Jadi mau dipasang autofocus atau manual fokus. Ya, kalau manual fokus semakin kita geser di bagian bawahnya, tuh bisa lihat ya muka saya jadi buram. Soalnya ini lagi emang fokusnya lagi diatur secara manual. Tadi kira-kira di sebelah sini ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin auto saja, kita bisa klik yang di sebelah atas. Nah, ini ada modenya nih, pilihan autofokusnya. Mau mode phase atau global. Maksudnya global tuh intinya dia akan menangkap utamanya apapun yang berada di dekat kamera outspot gitu. Kalau untuk yang global. Tapi kalau yang phase berarti kamera ini akan memprioritaskan wajah subjek. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya tunjukin barang kayak gini nih, tuh dia nggak akan fokus ke HP saya kayak gitu. Soalnya saya menggunakan face. Kalau misalnya mau tunjukin ini bisa nanti di mode global. Lanjutnya ke bagian exposure-nya. Seperti biasa itu bisa kita atur mau mode auto atau mode manual. Jika mode manual kita bisa mengatur shutter speed dan juga ISO. Nah, kalau misalnya di auto juga dibagi dua mode, ada yang mode global ataupun mode phase. Seperti itu. Dan kita di bawah aja diberi composition ya, mau bisa 0,3, 0,7, 0,1 kayak gitu kan. Tergantung teman-teman mau bagaimana untuk pengaturan exposure-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada anti flicker. Dia tuh kalau misalnya mode manual ini akan kebuka nih. Mau anti flicker di 50 Hz atau 60 Hz. Jadi disesuaikan di kondisi lingkungan teman-teman. Atau misalnya bisa kelihatan ada monitor dia pakai yang 50 Hz atau pakai yang 60 Hz. Seperti itu, biar gambarnya tidak flicker. Oke, ini kita auto aja. Kemudian di white balance seperti juga sama, ada mode auto atau mode manual. Dan temperaturnya bisa kita tentuin nih, mau di 4400 Kelvin, paling kecil berapa? 2800 Kelvin, paling tinggi 6500 Kelvin. Seperti itu. Misalnya kita tetap pasang di auto aja. Oke, selanjutnya di bagian image, ini ada pengaturan. Oh, bisa langsung kita atur ya. Mau kontrasnya mau seberapa, saturasi, ketajaman, atau hue-nya. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini settingannya lumayan cukup lengkap. Nah, kemudian kalau misalnya image sudah, kita lihat di paling atas ketinggalan ya, ada mode HDR. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman pakai kamera ini terus berada di posisi backgroundnya tuh highlight-nya overexpose gitu. Nah, teman-teman bisa pasang mode HDR ini. Jadi dia akan mengatur biar pencahayaan baik dari highlight sama shadow akan jadi lebih kelihatan seperti ini. Ini karena kebetulan nggak terlalu kontras ya, saya juga menggunakan tembok putih biasa, jadi saya masih mematikan HDR-nya. Tapi kalau misalnya nanti dipakai buat di outdoor, misalnya ya teman-teman pakai buat di outdoor, mungkin nanti teman-teman bisa pakai mode HDR ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian more. Nah, di more ini ada pengaturan misalnya kalau kamera ini sedang tidak dipakai, dia bisa auto sleep. Misalnya berapa lama bisa kita atur, bisa 2 menit, 10 menit, atau 30 detik. Nah, ini adalah gesture control lock target. Nah, jadi maksudnya yang tab ini, itu bisa kita pasang dengan gesture. Nanti kita coba ya. Cuma nggak di sini, nanti kita akan coba pakai kamera ini di lapangan dan kita akan coba pakai gesturnya. Jadi gesturnya itu kita dikasih 2, yaitu untuk lock target sama control zoom. Seperti itu. Ini kita nyalakan aja. Terus di sini nih yang menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman punya Osbot webcam, itu coba teman-teman update firmware-nya. Nah, soalnya kita akan diberikan menu ini nih, screen mode.
Nah, ini maksudnya apa? Ini lumayan cukup menarik. Soalnya kalau ini kan mode landscape. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kamera ini buat live streaming di IG atau di TikTok, itu bisa pakai ini. Jadi ini bisa diubah ke mode portrait. Jadi kalau misalnya kita ubah, dia tuh akan kayak reboot dulu kameranya, nanti akan berubah ke mode portrait. Kita coba ya. Ini kita mode portrait, tuh kan? Dia akan minta reboot dulu nih. Jadi kalau mas kita yes, kamera akan mati, menunya akan mati. Tuh, gimana? Keren kan? Jadi dengan satu kamera Osbot ini kita bisa pakai tampilan yang frame horizontal maupun yang vertikal. Seperti itu. Terus selanjutnya ada initial position. Ini yang tadi ya, kita bisa ngatur komposisinya sama waktu yang di konsol. Nah ini ada pengaturan untuk noise reduction, bisa kita mati nyalain. Terus juga ada pengaturan mikrofonnya, jadi mau tetap dinyalakan pada mode sleep atau enggak. Terus ini ada image flip, jadi kalau misalnya, ini kan ada di sebelah kanan teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya ini kita ditekan, dia akan berpindah ke sebelah kiri kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini saya menggunakan firmware update yang 1.2.5.2 seperti itu, supaya semua fitur ini sudah kebuka seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi di mode portrait, bisa nggak melakukan tracking? Bisa dong. Jadi kalau misalnya kita balik lagi nih ke konsol, kita coba kita tap lock ya, tap lock. Nah, dia harusnya akan mengikuti tuh kemana saya pergi gitu. Cuma karena dia vertikal, jadi kan ruangnya agak sempit ya. Mungkin kalau saran saya sih bisa ke mode motion, soalnya dia akan cepat ngikutin kemana saya pergi gitu. Jadi walaupun saya misalnya berdiri, dia tetap masih bisa ngikutin. Jadi mau mode vertikal ataupun mode horizontal, dia tracking AI-nya masih bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, karena semua settingan menu sudah kita bahas, selanjutnya kita akan tunjukkan hasil perekaman video kami pada saat kami pakai kameranya terjun di lapangan. Yuk! Nah, ini adalah hasil rekaman video menggunakan Tiny Osbot 4K di outdoor. Nah, teman-teman bisa lihat ya, saya di sini lagi berada di venue tempat berlangsungnya acara Wii Esports Championship di Bali 2022. Nah, sekalian kesempatan nih saya bisa nyobain kamera Tiny Osbot 4K jika berada di outdoor. Nah, salah satu keunggulan fitur dari Osbot Tiny 4K tentunya adalah fitur dari PTZ-nya ya, yang pan, tilt, dan zoom. Nah, itu bisa kita cek jika kita nyalakan fitur AI-nya dengan dengan menunjukkan gestur tangan seperti ini. Nah, nanti dia akan bisa ngikutin panning, ngikutin saya ke kanan, ngikutin saya panning ke kiri, seperti itu. Bahkan juga bisa untuk tilt down seperti ini. Nah, atau misalnya saya berada tilt up seperti ini gitu misalnya. Tuh, dia akan benar-benar ngikutin kemana saya pergi. Nah, fitur itu sangat menarik buat teman-teman mau mengadakan live streaming atau recording yang sedang sendirian gitu sebagai solo creator. Soalnya dia benar-benar akan ngikutin teman-teman, nggak usah tinggal pasang aja, taruh tripod, pasang osbotnya, terus tuh udah deh tinggal jalan. Dan ngomong-ngomong, ini suara yang teman-teman dengarkan, audionya langsung dari mic internal Osbot Tiny 4K. Jadi teman-teman bisa dengarkan langsung semua suara ambient, suara orang jalan, suara lagi pembangunan buat persiapan venue di acara Wii Esports Championship Bali 2022, semuanya bisa kedengaran di Tiny Osbot 4K ini. Terus selain gestur yang udah PTZ, tadi zoomnya belum ya. Nah, untuk mengaktifkan zoomnya kita tinggal pasangkan gestur L. Nah, jadi saya misalnya nih berada di sini nih samping pohon, kan agak jauh ya. Kalau misalnya kita tekan L seperti ini, dia akan ngezoom. Nah, ini di mode defaultnya ngezoomnya itu sebanyak 2 kali. Seperti itu. Jadi bentuknya ini digital zoom ya. Jadi digital zoom 2 kali. Makanya bisa gitu. Dan kalau ingin mengembalikan zoomnya, kita tinggal bikin aja gestur L dan dia akan kembali ke wide.
Seperti itu. Dan tentunya pas saat ngezoom kita juga bisa panning gitu ya. Coba ulangin. Jadi kalau misalnya kita zoom, kita pasang manual dan kita sambil bergerak, ya tetap bisa ikutin. Seperti itu. Gimana? Keren kan? Nah, ini dia hasil contoh perekaman Tiny Osbot 4K di outdoor. Nah, itu dia tadi review kami terhadap Osbot Tiny 4K. Menurut saya ya, ini tuh kamera PTZ yang price to performance-nya pas untuk kebutuhan banyak konsumen. Terutama seorang konsumen yang solo creator. Karena dengan fitur AI yang disematkannya, kamera ini tuh dapat menjadi partner di pekerjaan atau kegiatan produksi berbagai macam konten. Selain itu juga untuk tone warnanya dan tingkat ketajaman gambarnya juga bagus di 4K 30 fps-nya. Dan di Full HD 60 fps juga mulus kok gambarnya. Lalu untuk softwarenya, untuk pengaturan settingannya juga cukup lengkap. Dan pilihan menunya mudah dipahami oleh seorang pemula sekalipun. Ya selama dia mengerti dalam bahasa Inggris ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman apabila tertarik dengan Osbot Tiny 4K ini. Terima kasih ya yang sudah menonton sampai sini dan jangan lupa untuk like, komen di bawah, dan subscribe jika belum. Niko undur diri dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!